Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kang Reis. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan kembali melanjutkan mengenai series AppSheet tahap kedua ya teman-teman ya, mengenai pembuatan aplikasi akademik sekolah yang memuat fitur yaitu absensi dan penilaian siswa teman-teman. Dan pada tahap kedua ini, di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana kita memulai untuk merancang database aplikasi sekolah dengan bantuan ChatGPT-nya teman-teman ya. Karena dalam merancang apapun ya, kita sudah ada bantuan teknologi ya. Salah satunya adalah AI atau artificial intelligence yang bisa kita pergunakan. Nah, di sini saya contohkan menggunakan ChatGPT teman-teman. Oke, teman-teman, kita langsung saja. Jadi kita mulai dari tahap awal lagi supaya kita bisa dengan lancar nantinya ketika membuat aplikasi menggunakan platform AppSheet. Jadi biasa kita masuk ke AppSheet-nya teman-teman ya. Teman-teman di video short saya sudah jelaskan bagaimana kita melakukan login. Teman-teman tinggal cek aja. Jadi teman-teman untuk langkah pertama kita buat dulu aplikasinya ya dengan memulai dengan tombol create teman-teman. Kemudian untuk ininya kita pilih blank app ya. Kita mulai dari yang awal banget ya. Kita customize aja. Nah, untuk nama aplikasinya di sini kita kasih nama App Akademik. Sebelumnya saya udah bikin sih aplikasi akademik ya, cuman saya hapus lagi teman-teman ya. Jadi supaya benar-benar dimulai dari awal lagi teman-teman ya, karena saya rasa kalau menggunakan video yang pendek saya sendiri jujur agak kesulitan untuk menjelaskan dan berbagi kepada teman-teman, sehingga saya buat contohnya itu dengan video panjang teman-teman ya, supaya teman-teman tidak terlewat ya untuk kita belajar bareng-bareng ya, terutama mengenai tutorial membuat aplikasi dan AppSheet. Dan di sini saya kasih nama app name-nya itu App Academy. Kemudian untuk kategorinya ini saya kasih Education and Training teman-teman. Lalu kita tekan tombol create app, kita tunggu sampai aplikasinya dibikin. Dah. Sambil nunggu saya jelasin di sini teman-teman. Jadi ketika teman-teman pertama kali buat aplikasi, maka AppSheet ngasih satu tabel ya di database-nya, database bawaan AppSheet. Nah, cuman di sini karena plan AppSheet yang saya pergunakan ini adalah plan yang free atau tidak berbayar, maka dibatasi untuk database-nya itu kalau nggak salah cuma 4 aja teman-teman. Teman-teman bisa cek sendiri aja gitu kan. Nah, jadi untuk tabelnya ini akan saya hapus teman-teman. Ya, teman-teman bisa cek di data. Kemudian di sini kita delete aja. Ini pasti error aplikasinya nanti. Nah, kemudian teman-teman balik dulu ke My Apps ya. Di sini kita buka dulu My App di sini. Di area database ya. Sorry, di tab database teman-teman klik di sini. Nah, di sini ada database app akademiknya teman-teman yang dibuat generate oleh AppSheet-nya. Nah, karena kita nggak butuh database-nya pakai Google Sheet, kita delete aja. Gitu. Dan ini otomatis aplikasi bakal error teman-teman. Tapi nggak apa-apa karena kita kan nanti bakal setting. Nah, kita masuk ke Ordered by Me lagi, kemudian pilih apps, lalu klik App Academic. Di situ ada tanda seru error ya teman-teman. Kita lihat di sini tuh errornya. Jadi error found in your app. Nah, ini App Academic did not successfully, itu karena tadi database-nya dihapus. Oke. Nah, kita lupakan dulu mengenai aplikasi yang errornya. Jadi kita mulai dulu ke perancangan database-nya. Nah, untuk merancang database kita bisa masuk ke Google Sheet. Cuman kalau saya senangnya teman-teman itu mengelolanya itu dari Google Drive langsung. Oke, kita masuk ke Google Drive-nya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa lihat struktur folder yang saya punya di akun Google Drive saya atau di akun Google saya ya. Untuk Google Drive ya, ini ada AppSheet, kemudian database ya, ini yang lainnya lah ya untuk data-data lain. Nah, cuman yang penting saya punya dua struktur ini dulu, AppSheet sama database. Nah, untuk AppSheet saya pisahkan ya, jadi AppSheet ini isinya adalah aplikasi data dari AppSheet kita teman-teman ya. Saya tidak mau ganggu karena dia dipergunakan oleh AppSheet-nya sebagai environment atau lingkungan pengembangan. Nah, jadi untuk database saya pisahkan di folder database. Dan untuk aplikasi akademik itu sendiri saya buat di DB AppSheet sampel teman-teman. Jadi kita buka aja DB AppSheet sampel. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk database app sistem akademik siswa. Ya, teman-teman bisa buat sendiri bebas itu untuk pengaturannya. Yang penting teman-teman paham dan hafal nanti di mana teman-teman menyimpan database-nya ya. Kemudian saya buka di sini. Nah, di sini masih kosong. Ya, saya coba buat dulu struktur tabel atau database untuk master data siswa teman-teman ya. Kita pakai Google Sheet ya, kita buat di Google Sheet. Nah, ini untuk nama database-nya saya kasih di
judulnya ya, DB Master Data Siswa. Nanti bisa isinya bisa macam-macam lagi teman-teman ya di dalamnya itu. Nah, cuman di sini kita buat dari awal dulu aja biar nggak pusing ya teman-teman ya. Nah, untuk struktur tabelnya saya coba membuatnya dengan bantuan ChatGPT ya, supaya apa? Supaya kita tahu nih kebutuhan tabel atau kolom yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi kita. Nah, jadi caranya teman-teman tinggal masuk aja ke ChatGPT ya, gunakan akunnya masing-masing. Di sini saya promnya begini aja, tolong buatkan struktur tabel untuk database master data siswa sebagai database aplikasi Appsit yang akan saya buat, dan buatkan juga contoh tabelnya. Nah, saya biasanya agak rinci supaya apa? Supaya benar-benar kita dapat informasi yang benar-benar diperlukan ya di ChatGPT ini. Nah, ini contoh tabelnya teman-teman ya, cukup lengkap ya. Di sini, nah ini struktur yang direkomendasikan dan ini contoh tabel. Kenapa saya buat contoh tabel data siswanya? Karena biar saya bisa copy teman-teman gitu ya. Kita masuk ke DB master data siswa, kita pastikan di sini. Nah, untuk data awal ini kita delete aja, kan ini contoh ya. Kita delete aja dulu ya. Yang penting kita dapat headernya dulu teman-teman. Ini kita klik kanan convert to tabel ya, bebas aja begini juga boleh. Ini untuk row sama kolomnya hapus aja teman-teman, karena bisa bikin struktur data jadi error. Ya, ini pengalaman saya aja. Jadi saya delete aja, tapi yang bukan tabel ya, bukan bagian dari tabel. Kita delete, jadi kita dapat struktur seperti ini teman-teman. Nah, di sini mungkin ada beberapa yang mungkin bisa diperbaiki ya. Contoh ini sel JK ya, kita buat aja jadi lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tahun masuk, status, dan lain-lain yang boleh lah. Kayak gini dulu awal boleh, nanti bisa di setting-setting lagi. Nah, biasa untuk tabel saya kasih nama modelnya begini teman, master data siswa. Jadi saya pakai underscore biar apa ya, sistemik aja ya. Karena kalau misalnya kita mau migrasi data itu akan lebih mudah sistem membacanya teman-teman. Gitu. Dan untuk nama sheetnya saya ganti juga sesuai dengan apa namanya, judul dari tabelnya. Nah, jadi teman-teman, untuk di Appsit series kedua ini ya, ternyata saya bisa buat gabungan series ya. Jadi mulai rancangan database aplikasi ya, kita buat tadi contoh dengan ChatGPT, kemudian membuat database-nya ya di Google Sheet dengan struktur yang baik ya, dengan bantuan ChatGPT diharapkan bisa baik, walaupun nanti misalnya kita ada kebutuhan lain, kita bisa update lagi atau kita bisa ubah lagi teman-teman, sehingga nanti di series berikutnya saya mungkin akan bagikan ke teman-teman bagaimana kita melakukan integrasi atau menghubungkan Google Sheet dengan Appsit-nya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang tertarik dengan konten video-video yang saya buat ya, jangan lupa untuk follow atau subscribe, like videonya, dan tinggalkan di komentar jika teman-teman ada pertanyaan. Dan jika video yang saya buat ini bermanfaat bagi yang lainnya, silakan teman-teman tekan tombol bagikan, karena berbagi itu indah. Sekian video yang dapat saya sampaikan, sekali lagi semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.